Smith, kemudian Al-Haddad, Al-Aidid, Al-Faraj dan lain-lainnya. Kami dari jalur Ammul Faqih. Wali Songo adalah para habaib. Engkau mengaku mengikuti jalan Wali Songo, tetapi engkau membenci para habaib, membenci para anak cucu Rasulullah SAW, maka bersiap-siaplah engkau. Barang siapa man mata wa huwa bughdi ala ali Muhammad hasyarahullah yaumal qiyamah yahudiyan. Barang siapa yang mati dalam keadaan membenci para habaib, barang siapa yang mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, kelak di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi golongan orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, kila in shoma wa sholat. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, walaupun orang itu sholat, walaupun orang itu puasa, kalau dia benci habaib, benci anak cucu Rasulullah, apakah dia tetap akan dibangkitkan menjadi orang Yahudi? Apa kata Rasulullah? Qala in shoma wa sholat. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kalau dia mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, membenci para habaib, di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi orang-orang Yahudi. Baina fakhidaihi maktubun a'is min rahmatillah. Di antara kedua dahinya, di tengah-tengah dahinya akan tertulis, ini orang yang terputus dari rahmat Allah. Kalau orang telah terputus dari rahmat Allah, maka dia akan mengharap rahmat kepada siapa di akhirat, sedangkan tidak ada penolong selain Allah dan selain Rasulullah. Di dunia engkau benci kepada anak cucu Rasulullah SAW, di akhirat kau meminta syafaat kepada siapa kalau bukan syafaat kepada kakeknya para habaib, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada satu cerita tentang anak cucu Rasulullah. Kalian mungkin tidak pernah mendengar cerita ini. Saya ceritakan kepada kalian, kalian resapi betul-betul di cerita, kalian tanamkan dalam hati kalian. Dulu saudara-saudara, ada seorang syarifah, seorang anak cucu Rasulullah perempuan. Jadi kalau laki-laki disebutnya Habib, atau disebutnya Syarif, atau disebutnya Sayyid. Kalau perempuan disebutnya Syarifah. Ada seorang syarifah punya anak, anaknya yatim, suaminya meninggal dunia. Ini syarifah janda punya anak dua yatim, saudara-saudara. Akhirnya ini syarifah kelaparan, tidak punya makanan, kehausan, tidak punya air, keletihan, kecapean, tidak punya rumah untuk istirahat. Dia pergi, saudara-saudara, dia keliling. Akhirnya dia bertanya, ada satu kampung, dia bertanya, ulama di sini siapa? Seorang syekh di sini siapa? Ditunjuk sama orang kampung itu ada rumah seorang syekh. Kenapa syarifah itu pergi kepada rumah seorang kiai, pergi kepada rumah seorang ustaz, pergi kepada rumah seorang syekh, pergi ke rumah seorang guru agama? Karena orang yang mengerti agama, orang yang faham agama, pasti dia tahu tentang kemuliaan dan keutamaan anak cucu Rasulullah. Makanya syarifah ini ingin pergi ke rumah syekh tersebut. Ketika sampai di rumah seorang syekh tersebut, ketika sampai dia ketuk pintu rumah, assalamualaikum. Dibuka, waalaikumsalam. Siapa engkau? Kata ini syarifah, aku adalah seorang syarifah, aku seorang anak cucu Rasulullah. Aku dalam keadaan lapar, bersediakah engkau memberiku makan? Aku dalam keadaan haus, bersediakah engkau memberiku minum? Aku dalam keadaan capek, lelah, letih, bersediakah engkau memberikan aku tempat untuk istirahat? Apa jawab syekh tersebut? Engkau cucu Rasulullah. Apa buktinya kalau engkau adalah seorang cucu Rasulullah? Pergi sana. Syarifah tersebut diusir dengan kata-kata, apa buktinya kalau engkau adalah cucu Rasulullah? Tidak percaya dengan cucu Rasulullah SAW. Pergi, saudara-saudara. Syarifah tersebut pergi dengan keadaan hati yang terluka. Seorang janda memiliki anak yang yatim, anak cucu Rasulullah, dalam tubuhnya mengalir darah suci baginda Nabi besar Muhammad. Dalam tubuhnya mengalir darah makhluk yang paling mulia di muka bumi dan makhluk yang paling mulia yang pernah berjalan di langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tubuhnya mengalir darah seorang manusia yang pagi, siang, sore, malam tidak makan, kelaparan bukan untuk keluarganya, kelaparan bukan untuk anak cucunya, tetapi kelaparan demi kalian sebagai umatnya.
mengalir darah seorang manusia yang pernah mengganjal perutnya dengan batu-batu kerikil, kelaparan 3 hari 3 malam tidak makan apapun. Di dalam tubuh Syarifah tersebut mengalir darah seorang manusia yang pipinya tertusuk tulang tembus sampai ke sebelah. Demi kalian sebagai umatnya, di dalam tubuh Syarifah tersebut mengalir darah seorang manusia yang ketika pergi ke kota Taif dilempari dengan batu. Ketika batu tersebut mengenai dahi beliau, kemudian akan mengeluarkan darah, mengucur darah, beliau tampung darah tersebut agar tidak jatuh di atas tanah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tampung darahmu ya Rasulullah? Apa kata beliau? Andaikan darahku jatuh di atas tanah ini, andaikan darahku jatuh di atas bumi, maka penduduk Taif yang melempariku dengan batu akan ditenggelamkan oleh bumi. Maka aku tampung darah tersebut agar bumi tidak menelan mereka, karena mereka adalah umatku. Pergi Syarifah tersebut. Akhirnya sampailah dia di rumah seorang majusi, seorang penyembah api, seorang penyembah matahari, saudara-saudara. Ketika sampai, Syarifah tersebut berkata sama persis sebagaimana kata-kata yang ia sampaikan kepada seorang syekh tadi. Aku seorang Syarifah, aku anak cucu Rasulullah, aku kelaparan belum makan, bersedia kamu kasih makan, aku haus, bersedia kamu kasih minum. Ini majusi kaget. Hah? Apa? Kamu Syarifah? Kamu anak cucunya Nabi Muhammad, Nabi yang diagung-agungkan oleh umat Islam, Nabi yang begitu dihormati, Nabi yang begitu dimuliakan oleh umat Islam. Kamu cucunya, ayo silahkan masuk. Dia beri makanan, dia beri minum, dia beri selimut, apapun dia beri, apapun dia kasih, karena dia tahu ini anak cucu Nabi Muhammad. Padahal majusi itu tidak punya nabi, majusi itu kafir, tidak punya agama, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah. Singkat cerita, datang waktu malam, seorang syekh tersebut tertidur. Dalam tidurnya dia melihat ada satu sosok di depan dia, yang dimana sosok tersebut sedang memerintahkan orang-orang untuk masuk surga. Ayo masuk surga, ayo masuk ke dalam surga. Tetapi sosok tersebut memalingkan wajahnya, memalingkan badannya, tidak mau menengok syekh ini. Kemudian syekh ini berkata, siapa engkau? Sosok tersebut berkata, ana Muhammad Rasulullah. Aku adalah Muhammad Rasulullah. Rasulullah tidak mau memandang orang tersebut, syekh tersebut. Kemudian syekh ini berkata, ya Rasulullah, itu orang-orang yang kamu suruh masuk surga siapa? Kata Rasulullah, orang-orang yang aku suruh masuk surga, mereka adalah umatku. Kemudian syekh tadi berkata, ya Rasulullah, aku umatmu, tapi kenapa aku tidak engkau suruh masuk surga sebagaimana mereka engkau suruh untuk masuk surga? Apa jawab Rasulullah? Apa buktinya kalau engkau adalah umatku? Apakah engkau masih ingat kata-kata ini yang engkau lontarkan kepada anak cucuku yang membutuhkan makan, minum, yang membutuhkan istirahat? Apa buktinya kalau engkau adalah umatku? Dibalikin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun ini syekh dari tidurnya, langsung dia bingung, dia cari ini Syarifah sampai ketemu di rumah orang majusi tersebut. Ini syekh berkata, wahai majusi, berikan Syarifah itu kepadaku, berapapun, apapun yang kamu minta akan aku berikan. Apa kata majusi? Tunggu dulu, sembarangan aja kamu mau ambil Syarifah. Ketahuilah, sebab Syarifah ini, sebab anak cucu Rasulullah ini, aku masuk ke dalam Islam. Dan aku bermimpi bahwasanya kakeknya Rasulullah mempersiapkan aku istana yang begitu megah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tanya semua masyarakat yang ada di sini, khususnya umumnya masyarakat Garut, kepada para